Untuk acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Sebelumnya mohon maaf karena Ustadz Muhammad Idrus Romli saat ini tidak bisa hadir karena beliau berhalangan. Namun beliau telah mengamanahkan kepada Ustadz Mastur SAG MPD, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Jami'ah YIN Jember dan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Ilmi untuk mengisi kajian Ahad Duha pada pagi hari ini, yakni dengan tema memantapkan akidah kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus para alim, para kiai, para ustadz, wa akhussu minhum bidzikri al-Ustadz Abdul Latif selaku Kepala Cabang Nurul Hayat yang dirahmati Allah, para donatur, para jamaah, santri, apa istilahnya? Santri Hikmat Nurul Hayat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga dalam kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat barakah, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah, yakni ad-din al-islami. Mudah-mudahan agama Islam yang merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini senantiasa ditetapkan di hati kita, dan kita meninggalkan dunia ini tetap membawa iman Islam kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya ini mohon maaf, mestinya pada saat ini, kesempatan ini, sebagaimana tadi disampaikan, pembicaranya adalah Al-Ustadz Idrus Romli, yang mana beliau ini pakar aswaja, bukan hanya nasional tapi sudah internasional. Tapi ternyata sekarang yang mewakili ini skupnya masih interlokal ini ya. Tapi yang penting mari kita niatkan bersama-sama, kita ikhlaskan mengaji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tata niat kita hadir di tempat ini karena setiap amal soleh itu tergantung niat kita masing-masing ya. Innamal a'malu binniyat, itu kata Nabi. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengikhlaskan niat kita duduk di tempat ini semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tema kita dalam kajian ini adalah memantapkan akidah kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya buka kajian kita ini dengan sabda Rasulullah atau hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebenarnya hadis ini itu hadis sangat panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Mungkin kalau para ustadz mungkin sudah tidak asing lagi tentang hadis ini. Ya. Hadis di mana ketika itu malaikat Jibril radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kata Sayyidina Umar ya, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadus thiyab, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang syadidu bayadith thiyab, yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bahwa orang laki-laki ini terlihat datang dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad,
dan tidak ada satupun di antara kita, di antara para sahabat yang kenal dengan orang laki-laki ini. Hatta jalasa ilan nabi, sampai orang laki-laki ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi, lalu orang laki-laki ini menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidhaihi, di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sebenarnya, dan orang laki-laki ini kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam wujud seorang laki-laki yang tampan, yang gagah, memakai pakaian yang bersih, putih, gitu ya. Karena malaikat itu bisa berubah wujud dalam wujud manusia yang sangat tampan, bersih, wangi. Itu malaikat. Ya, nanti sebenarnya kita akan bahas secara khusus tentang iman kepada malaikat, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan makna iman. Hadis ini sebenarnya Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Tetapi karena kajian kita pada kesempatan ini waktunya terbatas, kemudian kita fokus kepada akidah, ya, memantapkan akidah, maka saya lewat pintu ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita memantapkan akidah kita. Setelah itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Setelah bertanya tentang Islam, maka malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa iman itu? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Nah ini, jadi yang dikatakan iman, Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman dengan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril mengatakan, shadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Saya kira sebenarnya kalau poin-poin ini kita sudah hafal semuanya, karena waktu kita sekolah dulu, mulai dari madrasah, ya, dari MI tingkat dasar, kita sudah pernah diajari tentang hal ini. Ya. Coba tapi mari kita lebih kita bahas tentang poin-poin tentang yang disebut dengan rukun iman ini. Sebelum itu mari kita pahami dulu apa itu iman. Oke. Iman itu sebenarnya tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Islam. Oke. Iman itu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Islam. Artinya kalau seseorang itu masuk Islam, maka dia dikatakan Muslim, juga dikatakan mukmin.
dia muslim, dia mukmin, atau sebaliknya. Kalau dia ini mukmin berarti dia juga muslim. Karena lawan kata dari iman Islam ini adalah satu lawan katanya, yaitu apa? Kufur. Oke. Lawan katanya Islam, kufur. Lawan katanya iman, kufur. Meskipun secara bahasa dan istilah ini ada perbedaan. Kalau iman secara bahasa itu artinya at-tasdiq, itu percaya. Secara syara' atau istilah syara' yang dikatakan iman itu adalah at-tasdiq bima jaa bihin Nabi alaihi salatu wassalam anillah, yaitu percaya dengan hati, tasdiq bil qalbi, yaitu percaya dengan hati, bima jaa bihi Rasulullah, dengan apa atau terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Allah. Sedangkan Islam secara bahasa itu al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya tunduk, patuh. Secara syara' maknanya adalah al-inqiyad bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillah bin nutqi bisyahadatain, yaitu tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini makna dari masing-masing iman dan Islam itu. Akan tetapi keduanya tidak berpisah-pisahkan. Makanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan la yakunu iman bila Islam wala Islam bila iman, fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Ini Al-Imam Abu Hanifah adalah termasuk tokoh atau ulama salaf yang hidup pada 3 abad pertama, itu namanya salaf. Jadi as-salaf itu adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama, abad ke-1, ke-2 dan ke-3. Abadnya Rasulullah yaitu dan sahabat, abad pertama, kemudian abad kedua tabi'it tabi'in, kemudian yang ketiga tabi'in, yang ketiga kemudian tabi'it tabi'in. Itu namanya salaf. Jadi sebutan salaf itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang hidup pada 3 abad pertama itu. Jadi kalau mereka yang hidup setelahnya disebut dengan khalaf. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang menyebut dirinya salafi, ya enggak tahulah itu. Gitu ya. Karena salaf itu, ini maknanya salaf itu ya. Al-Imam Abu Hanifah, inilah yang disebut dengan ulama salaf atau salafi, itu Imam Abu Hanifah diantaranya itu. Karena beliau memang hidup pada 3 abad pertama. Beliau mengatakan gimana dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, la yakunu iman bila Islam, tidak ada iman tanpa Islam, wala Islam bila iman, dan tidak ada Islam tanpa iman, fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Jadi iman Islam itu ibaratnya seperti apa? Punggung dan perut. Kira-kira punggung sama perut bisa dipisah enggak, Bu? Enggak bisa. Ya. Kalau ada perut mesti ada punggung, kalau ada punggung mesti ada perut. Ya, begitulah dengan Islam. Kalau ada Islam mesti ada iman. Kalau ada iman mesti ada Islam. Cuma kadang orang Islam itu ada yang sempurna imannya, ada yang tidak sempurna imannya. Itu yang ada. Ya. Orang Islam itu ada yang sempurna imannya. Siapa yang umat Islam yang sempurna imannya itu adalah mereka yang menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini dikatakan seorang muslim yang sempurna imannya. Adapun kalau ada orang Islam, ya dia ngakunya Islam,
Ya, tapi perintah-perintah Allah tidak dijalankan. Larangan-larangan Allah malah dikerjakan. Atau perintah-perintah Allah dikerjakan sebagian. Kadang ada yang sholat, tapi sholatnya Senin, Kamis, gitu ya. Kadang sholat, nek kober, sholat, gak kober, ndak sholat. Ini Senin Kamis sholatnya namanya itu. Ya. Orang Islam yang kayak gini ini, ya Islam juga, dikatakan Muslim, tapi tidak sempurna imannya. Ya. Artinya apa? Muslim yang fasik, ya. Ahli maksiat. Ini yang ada. Yang mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang Muslim yang sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Ini hal yang perlu kita pahami tentang iman Islam. Kemudian sekarang mari kita membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa kita sebagai muslim ini, yang namanya orang Islam itu mesti beriman kepada Allah. Oleh karena itu keimanan kita kepada Allah ini tidak boleh luntur. Tidak boleh luntur. Kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Tidak boleh luntur sedikit pun. Ya. Kalau luntur sedikit pun ada keraguan-raguan tentang iman kita kepada Allah, ini berbahaya. Berbahaya. Makanya ini karena ini termasuk aslul iman. Termasuk aslul iman, iman yang pokok. Ya, pokok dari keimanan itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ini tidak boleh ada ragu-ragu sedikit pun. Kalau ragu, berarti dia bukan Islam lagi. Ya. Makanya ini harus kita pahami betul-betul. Nah. Dan juga kita harus memahami bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Lah ibadah itu maknanya apa? Ibadah itu kata para ulama maknanya adalah ghayatul khusyu'i wal khudu'. Puncak kekhusyuan dan ketundukan. Itu namanya al-ibadah. Taqiyuddin As-Subki, al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan al-ibadah aqsa ghayatul khusyu'i wal khudu'. Puncak kekhusyuan dan ketundukan, itu namanya ibadah. Al-Fayyumi yang mengarang kitab Lisanul Arab, beliau mengatakan al-ibadah ghayatut tadhallul. Al-Fayyumi termasuk Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, senaja dengan itu mengatakan bahwa al-ibadah ghayatut tadhallul, puncak ketundukan, itu namanya ibadah. Jadi barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya syirik, gitu ya. Beribadah kepada selain Allah itu syirik. Artinya apa? Yang melakukan puncak ketundukan, puncak kekhusyuan, puncak perendahan diri kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik. Kalau ada orang yang melakukan itu, berarti dialah yang musyrik. Dan ibadah itu tidak hanya sekedar taat, itu dikatakan ibadah, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kalau kita hanya taat kepada kedua orang tua kita, tidak berarti kita telah
melakukan kesyirikan. Tidak berarti kita telah beribadah kepada selain Allah. Kalau kita taat kepada guru kita, tidak berarti kita telah melakukan ibadah kepada selain Allah. Kalau kita taat kepada pemerintah, tidak berarti kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu maka makna ibadah ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita tidak seenaknya mensyirikkan orang lain. Karena ada sebagian orang itu yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya. Ini karena ketidakpahamannya terhadap makna ibadah. Hanya sekedar memanggil orang yang mati berarti dia syirik karena beribadah kepada orang yang mati itu katanya. Kalau hanya memanggil orang yang mati itu syirik Bapak Ibu, berarti berapa banyak orang yang musyrik jadinya. Pertama, kalau kita sholat, yang kita baca waktu tasyahud itu manggil siapa? Coba, Bapak Ibu, waktu sholat, waktu tasyahud akhir, kita baca tasyahud itu, oke? Waktu sholat itu, waktu kita sholat yang kita panggil siapa? Coba, siapa yang kita panggil? Rasulullah yang kita panggil. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Apa yang kita baca waktu sholat itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa ayyuhan nabi maknanya? Ya Muhammad. Maknanya ya Muhammad. Berarti kita panggil siapa? Panggil Rasulullah. Berapa banyak orang yang manggil Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal kan? Yang mengajarkan doa ini siapa? Rasulullah. Yang mengajarkan doa ini Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in terus sampai kepada kita semuanya. Sehingga kita waktu sholat yang kita baca seperti hanya diajarkan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Lah kalau dikatakan bahwa barang siapa yang memanggil orang mati itu syirik karena telah dianggap beribadah kepadanya, berapa banyak umat Islam yang musyrik. Na'udzubillah. Rasulullah itu tidak mengajarkan kesyirikan. Rasulullah itu membawa tauhid. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kesyirikan. Jadi dengan demikian, kalau hanya sekedar memanggil orang mati, tidak berarti kita telah beribadah kepada yang kita panggil. Paham nggih Bu? Ini kadang orang salah paham. Ini fatal loh nggih. Kalau sampai mengatakan barang siapa yang memanggil orang mati itu musyrik, berarti ini fatal, masalahnya fatal. Ini berarti telah menuduh mayoritas umat Islam itu telah melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Makanya harus paham makna ibadah. Kemudian hal yang perlu kita pahami terkait dengan keimanan kepada Allah, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya secara total, sangat gamblang, sangat jelas bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Andai kata tidak ada dalil yang lain, tidak ada
ayat yang lain, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya kecuali ayat ini sudah cukup. Kenapa? Karena ayat ini sudah sangat jelas, ayat ini sudah sangat gamblang. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi terkadang meskipun ayat ini banyak yang hafal, saya yakin ibu-ibu banyak yang hafal nih. Oke. Banyak yang hafal ayat ini. Banyak yang baca ayat ini. Tapi terkadang ada di antara mereka yang kemudian terjerumus di dalam tasbih, terjerumus di dalam penyerupaan Allah dengan makhluknya. Terkadang mereka menjisimkan Allah, menganggap Allah itu seperti halnya jisim, sebuah benda. Menganggap Allah tidak ubahnya seperti halnya makhluk-makhluk yang ada. Na'udzubillah. Oleh karena itu, maka para ulama kemudian menjelaskan tentang ayat ini secara bukan penjelasan sebenarnya, hanya melakukan pendekatan-pendekatan akal sehingga orang yang membaca ayat ini benar-benar faham. Kemudian para ulama membagi alam ini, alam itu kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah disebut alam. Itu terbagi menjadi dua. Benda dan sifat benda. Ini secara umum sudah, bahwa alam itu ada dua, benda dan sifat benda, jisim wa a'rad, ya. Jisim dan sifat benda, ya. Jisim itu, yang dimaksud jisim itu apa? Pokoknya setiap sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian itu namanya jisim. Ma tarakkaba min ajza, itu kata para ulama. Sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian itu namanya jisim, benda. Atau sesuatu yang punya panjang, lebar, kedalaman. Ma lahu tulun, yang punya panjang, wa ardun, lebar, wa umqun, dan kedalaman. Itu namanya jisim. Jisim ini ada dua. Ada namanya jisim kathif, ada namanya jisim latif. Jisim kathif ini adalah jisim yang bisa dipegang oleh tangan. Namanya jisim kathif. Ya, ini istilahnya ulama, jisim kathif itu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Manusia bisa dipegang, hewan bisa dipegang, ya, tumbuh-tumbuhan bisa dipegang, ya. Langit, bumi bisa dipegang. Loh, kok langit bisa dipegang? Ya apa itu? Gimana Bu? Kok langit bisa dipegang? Bisa enggak Bu langit dipegang Bu? Hah? Langit-langit bisa dipegang enggak Bu? Bisa, coba jenengan pegang. Bisa enggak? Bisa kan? Bisa, tapi syaratnya harus naik dulu baru bisa dipegang. Yeah. Tapi kalau kita enggak naik enggak bisa pegang kita langit ini. Langit ini. Langit juga demikian Bu. Langit itu bentuknya keras. Yeah. Langit itu keras. Tebalnya itu, kata para ulama, itu 500 tahun jaraknya Bu. Tebalnya langit 500 tahun itu jaraknya, tebalnya. Ya. Jarak antara bumi dan langit itu 500 tahun. Tebalnya langit 500 tahun. Jarak langit satu dengan yang lain juga 500 tahun. Tidak ada yang nyampe ke langit Pak, Ibu, kecuali siapa? Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau yang sudah sampai ke langit. Manusia, satu-satunya manusia yang sudah sampai ke langit hanya Rasulullah. Adapun ilmuwan-ilmuwan itu tidak ada nyampe Pak, Bu. Ya, hanya sampai mana itu? Baru nyampe bulan, planet-planet itu hanya. Padahal itu masih jauh dengan langit itu. Yang ngasih tahu bahwa langit itu keras itu Rasulullah, karena beliau sudah nyampe ke sana. Okay. Kalau kita nyampe sana, kita bisa pegang langit itu.
Tapi karena kita tidak nyampe, ya nggak bisa pegang. Samanya tadi dengan langit-langit itu, nggak bisa pegang langit-langit karena kita tidak nyampe ke sana. Coba kalau kita naik, kita pegang nyampe, bisa. Siapa yang menciptakan jisim kasif ini, jisim yang bisa dipegang oleh tangan? Allah. Maka Allah tidak serupa dengan setiap benda yang bisa dipegang oleh tangan. Yang kedua namanya jisim latif, kebalikannya, yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti apa? Ini apa? Cahaya. Cahaya ini benda, Bu. Ya. Tapi nggak bisa kita pegang. Kok tahu ini benda? Karena punya ukuran, punya panjang, punya lebar, punya kedalaman, punya ukuran. Makanya dikatakan benda, tapi nggak bisa kita pegang. Kemudian apa lagi? Kegelapan. Kegelapan itu benda, tapi tidak bisa kita pegang. Kok tahu? Karena punya ukuran. Lampu, kalau kita hidupkan di ruangan ini, maka lihat lampunya. Kalau lampunya itu kuat, maka akan banyak daerah yang akan disinari lampu itu. Ya. Sementara yang tidak terkena sinar lampu akan gelap. Berarti lampu itu, sinar lampu punya ukuran. Kegelapan juga punya ukuran. Makanya sinar matahari itu kalau menyinari bumi maka akan siang. Yang tidak terkena sinar matahari menjadi malam, gelap. Ini oke. Nah, ini jisim latif namanya, nggak bisa dipegang. Oke. Kemudian angin nggak bisa dipegang. Oke. Pokoknya apa saja sudah yang nggak bisa dipegang oleh tangan namanya jisim latif. Siapa yang menciptakan jisim latif? Allah. Maka Allah itu tidak serupa dengan jisim latif. Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah tidak serupa dengan kegelapan. Allah juga tidak serupa dengan ruh. Ruh itu termasuk jisim latif. Karena semuanya itu makhluk, Allah yang menciptakannya. Kemudian jisim ini punya sifat. Kata ulama tauhid disebut dengan a'rad. Jadi sifat yang melekat pada suatu benda. Banyak ada ya berubah-ubah itu sifat. Berwarna itu sifat benda. Okay. Berpindah satu tempat ke tempat lain itu namanya sifat benda. Bergerak itu sifat benda. Membutuhkan kepada tempat itu sifat benda. Semua makhluk itu butuh kepada tempat. Semua benda butuh kepada tempat. Semua benda pasti berada dalam suatu tempat. Kalau ada benda tidak bertempat, berarti benda itu tidak ada. Karena mesti kalau ada benda, mesti dia butuh tempat. Oleh karena itu, maka sifat-sifat ini tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat-sifat ini merupakan sifat khas, sifat khusus yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap benda butuh tempat. Oleh karena itu, maka Allah tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat. Tidak boleh dikatakan Allah itu bergerak. Tidak boleh dikatakan Allah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak boleh dikatakan Allah itu naik dan turun secara fisik. Karena semua itu merupakan sifat benda. Oleh karena itu maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dinyatakan bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di bumi, dan tidak di mana-mana tempat. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Tempat itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani. Apa ghani itu? Tidak butuh kepada alam ini, tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun.
Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah menyampaikan, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kanallah, Allah ada pada azal, walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Allah telah ada sebelum Allah menciptakan arsy. Allah telah ada sebelum Allah menciptakan arsy tanpa arsy, karena arsy itu makhluk berarti. Allah telah ada sebelum Allah menciptakan langit tanpa langit. Allah telah ada sebelum menciptakan tempat tanpa tempat. Maka setelah Allah menciptakan semuanya ini, maka Allah tidak berubah. Allah ada tanpa arsy, Allah ada tanpa langit, Allah ada tanpa tempat. Karena semuanya makhluk, arsy itu makhluk, langit itu makhluk, tempat itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Inilah yang masuk dalam logika itu ini, Bu. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada, berarti karena Allah itu ada berarti harus bertempat. Ini berarti dia telah menyamakan Allah dengan benda. Kalau benda iya, kalau benda itu pasti butuh tempat. Adapun Allah yang menciptakan benda, Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Lalu ini sampai jam berapa? Oh, sampai 10:30. Tapi masih ada tanya jawab. Jam 10. Wah, kurang dikit lagi ini. 11:04 ya? Oke, siap. Nah. Ibu, saya mau tanya. Tadi dikatakan bahwasanya Allah itu tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di mana-mana. Kenapa kalau kita berdoa itu tangan kita angkat ke atas langit, kita hadapkan ke atas langit? Kenapa? Kan kalau kita doa begitu kan, Bu? Tangan kita angkat ke atas langit. Ini kata para ulama, kita mengangkat tangan kita ke atas langit itu bukan karena Allah ada di langit, bukan. Tapi karena langit itu adalah mahbitur rahmat, qiblatud du'a, qiblatud du'a wa mahbitur rahmat. Kiblatnya doa dan tempat turunnya rahmat, itu langit. Bukan karena Allah ada di langit. Sebagaimana kalau kita sholat, kita ngadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu mana? Apa kiblat kita? Ka'bah, ya kan? Kiblat kita Ka'bah. Kalau kita sholat, kita hadap ke Ka'bah. Kenapa hadap Ka'bah? Apa karena Allah ada di Ka'bah? Hasya, tidak mungkin itu. Kita sholat hadap Ka'bah bukan karena Allah ada di Ka'bah, tetapi karena apa? Karena Ka'bah itu adalah kiblat kita waktu sholat. Ka'bah itu kiblatus sholat, bukan karena Allah ada di Ka'bah. Kalau ada orang sholat meyakini Allah ada di Ka'bah, ya bukan orang Islam, Bu, itu, Bu. Ya. Berarti dia nyembah apa itu? Jadi ini yang harus kita pahami. Oke. Kemudian, karena waktu kita, ya harus kita pahami juga bahwa hanya Allah zat yang qadim. Qadim itu artinya tiada permulaan akan keberadaannya. Itu hanya Allah dan sifat-sifatnya yang keberadaannya tanpa permulaan. Allah ada tanpa ada yang mengadakannya.
Itu namanya qadim, azali. Azali itu artinya sama dengan qadim, keberadaan tanpa permulaan. Hanya Allah zat yang qadim, yang keberadaannya tanpa permulaan. Adapun selain Allah semuanya itu hadis. Apa hadis itu? Baharu. Apa baharu itu maksudnya? Asalnya tidak ada, kemudian Allah mengadakan sehingga menjadi ada. Itu namanya hadis. Semua makhluk ini adanya karena diadakan oleh Allah. Termasuk perbuatan kita. Apa yang kita lakukan ini, baik perbuatan kita yang kita kehendaki ataupun yang tidak kita kehendaki, itu semua ini ya semuanya diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan bawah sudah, ya. Semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Hanya Allah zat pencipta. Hanya Allah itu zat al-khaliq yang mencipta. Itu hanya Allah. Semua makhluk itu adanya karena diciptakan oleh Allah. Termasuk perbuatan manusia, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Manusia itu hanya punya ikhtiar, punya kasab istilahnya. Bisa melakukan usaha, tapi semuanya ini ciptaan Allah. Kita memang punya kehendak, diberikan kehendak oleh Allah. Ya. Tapi kehendak kita ini atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, apa yang kita kehendaki enggak akan terjadi. Yang kita kehendaki seperti apa? Mau makan, mau minum, mau hadir majelis ilmu ini namanya perbuatan ikhtiari namanya, berdasarkan kehendak kita. Ini juga Allah yang menciptakan. Ada perbuatan kita yang tidak kita kehendaki, seperti apa? Detak jantung, Bu. Detak jantung termasuk perbuatan manusia yang tidak bisa dikehendaki manusia. Tapi itu perbuatan manusia itu. Bisa enggak kita mengatakan pada jantungnya, jantung berhenti sebentar gitu. Kita enggak bisa ngatur jantung kita, Pak. Kalau jantung kita berhenti, sudah selesai kontrak kita di dunia. Itu juga Allah yang menciptakan. Termasuk kalau kita gemetar gitu ya. Ini gemetar itu adalah perbuatan manusia yang tidak dikehendaki manusia. Karena kalau orang itu sudah kedinginan misalnya itu, enggak bisa mengatur dirinya itu. Yang meneng apa awak iki, enggak bisa. Pasti akan gemetar itu ya. Kalau dia misalnya punya demam panggung itu ya ketika bicara ya gemetar begini. Ya. Enggak, meskipun berhenti aja kenapa? Enggak bisa karena memang itu namanya perbuatan manusia. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi tidak boleh kita meyakini ada pencipta selain Allah. Kalau ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti dia bukan orang Islam. Paham nggih? Ini wajib diyakini bahwa hanya Allah sang pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Pencipta maksudnya apa? Yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah. Wa khalaqa kulla syai', kata Allah. Allah lah yang menciptakan setiap sesuatu. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Maknanya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini penegasan Allah dalam Al-Quran. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan keimanan kepada Allah. Nah, kemudian tentang malaikat. Tadi sedikit saya sampaikan tentang malaikat, bahwa malaikat itu termasuk ajsam nuraniyah. Malaikat itu adalah jisim yang terbuat dari nur.
Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Jin diciptakan dari api. Malaikat itu termasuk jisim latif. Pada asal penciptanya termasuk jisim latif. Jadi pada asal penciptaannya malaikat ini jisim latif. Ini kata para ulama kan lebih lembut daripada udara. Malaikat dan jin itu lebih lembut daripada udara. Mereka itu bisa menyusup dalam tubuh kita, bisa berjalan di aliran darah kita tanpa kita merasakan apa-apa. Mereka lebih lembut daripada udara. Kalau kita bahas tentang malaikat, kita hanya bahas tentang malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah, dan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Malaikat la ya'kulun. Malaikat tidak makan, wala yashrabun, tidak minum, wala yatanakahun, ya, tidak menikah antara satu dengan yang lain. Laisu dzukuran wala inathan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Ketika malaikat itu berubah wujud jadi manusia, maka malaikat ini ketika berubah wujud jadi manusia, maka dia jisim kathif, bisa dipegang, bisa diraba. Kalau sudah berubah wujud, maka bisa dipegang. Tapi malaikat hanya bisa berubah wujud dalam wujud laki-laki, tidak bisa berubah wujud dalam wujud perempuan. Kalau berubah wujud dari wujud laki-laki, maka wujudnya laki-laki tanpa jenis kelamin, ya, tanpa jenis kelamin, karena bukan laki-laki, bukan perempuan, hanya rupanya saja laki-laki. Tapi wujud mereka itu ganteng, gagah, bersih, harum. Tidak ada di antara mereka itu yang kalau berubah wujud jadi wujud yang gembel, ya, rembes misalnya, ya. Tidak ada, gitu ya. Malaikat itu wangi, harum, gagah, bersih, itu malaikat. Gitu ya. Dan malaikat itu jumlahnya banyak. Termasuk jisim latif, kalau ada tidak semua orang bisa ketemu malaikat, ya. Kalau hanya orang-orang tertentu yang bisa berjumpa dengan malaikat, ya, orang-orang tertentu, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang soleh, itu yang bisa ketemu malaikat. Kalau kita wallahu a'lam ini, ya, mungkin didatangi malaikat kalau pas mau mati. Allah yahfadzuna. Nah, ini saya kira ini paham semua ini, ya, tugas malaikat ini. Jumlahnya malaikat punya banyak, Pak. Lebih banyak daripada jumlah kerikil di lautan. Ya, lebih banyak daripada dedaunan yang rontok, ya. Banyak malaikat itu, enggak terhitung jumlah malaikat, saking banyaknya malaikat, ya. Bentuknya malaikat itu besar, Pak. Ini kalau ini tugasnya, ini yang wajib kita baca ada 10 ini, ya, hafal semua insya Allah kira-kira ini. Dan jumlah malaikat itu besar sekali. Suatu saat malaikat Jibril itu menawarkan kepada Rasulullah untuk bisa melihat rupanya yang asli. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, karena selama ini Jibril itu ketemu Rasulullah, menjumpai Rasulullah dalam wujud manusia kadang itu. Ya. Kemudian Jibril menawarkan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin melihat rupaku dalam wujud yang asli? Ya, kata Nabi, ya pengen Jibril. Nah, kalau gitu mintalah kepada Allah. Akhirnya minta kepada Allah, akhirnya Rasulullah diperlihatkan wujud malaikat Jibril yang asli. Ketika melihat wujud malaikat Jibril yang asli, Rasulullah langsung pingsan, Pak. Langsung pingsan.
ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau pingsan? Kata Rasulullah, ya Jibril, aku kaget. Selama ini aku belum pernah melihat makhluk Allah yang seperti ini. Kaget, akhirnya pingsan. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu baru satu sayap yang aku perlihatkan. Baru satu sayap yang aku perlihatkan. Itu beliau langsung pingsan. Sudah menutupi ufuk, Pak, itu. Satu sayap yang diperlihatkan itu sudah menutupi ufuk. Dunia ini ketutup. Satu sayap. Padahal kata Jibril, padahal Allah itu menciptakanku dengan 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Nah, kayak apa terusan? Ya, kalau bumi ini ya hanya satu titik di tangan malaikat. Ya. Jadi malaikat itu besar. Malaikat yang penjaga manggul arsh, ya, al-hafadhah itu saking besarnya itu, jarak telinganya antara daun telinga dengan apa namanya ini, bahunya itu jaraknya 700 tahun. Kayak apa itu, Pak? Kayak apa itu coba itu? Jaraknya daun telinga dengan ini 700 tahun. Itu jarak daun telinga. Berarti kayak apa itu besarnya malaikat itu? Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, ini malaikat. Wajib kita percaya terhadap malaikat, meskipun kita tidak pernah melihat, karena malaikat termasuk makhluk gaib. Ini wajib kita percaya. Nah, tentang kitab-kitab ini, saya kira ini lain waktu lagi ya. Ini pokoknya kitab yang diturunkan Allah itu wajib kita percayai. Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi yang masyhur ya itu ada 4 ditambah suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini ya. Nah, ini masih tinggal berapa menit lagi. Ini agak panjang juga sebenarnya ini. Ini iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terkait dengan iman kepada Rasul-Rasulullah ini, maka kita wajib meyakini bahwa seluruh para nabi itu adalah agamanya Islam. Jadi iman kepada Rasulullah mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad wajib kita percayai, ya. Dan seluruh para nabi itu membawa agama yang satu, yaitu Islam. Ini ayatnya yang menunjukkan itu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kata Allah, kami wahyukan kepadamu Muhammad kama auhayna ila Nuh, sebagaimana yang aku wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyin min ba'dihi, dan para nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Jadi semua para nabi itu diberikan wahyu yang sama kepada Rasulullah. Artinya seluruh para nabi itu agamanya satu, yaitu Islam. Islam ini maksudnya secara akidah, ya. Makanya dalam hadis dikatakan al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummatum syatta. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Rasulullah mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu ikhwah. Apa ikhwah itu? Saudara. Li'allat, saudara seayah. Dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, cuma ibu mereka berbeda-beda. Agamanya satu, yaitu Islam. Semua para nabi mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua nabi begitu ajarannya. Itulah Islam. Cuma wa ummahatuhum syatta, syariat mereka beda-beda berkaitan dengan hukum. Nabi Adam punya syariat, makanya Nabi Adam itu nabi dan rasul pertama. Karena
Cirinya Rasul itu membawa syariat. Nabi Adam itu punya syariat. Cuma Nabi Adam sampai dengan Nabi Idris tidak ada orang kafir. Mereka diutus kepada orang Islam, hanya kepada orang Islam, tidak ada yang kafir. Nabi Adam punya syariat. Apa syarat Nabi Adam? Dalam syariat Nabi Adam itu boleh kawin saudara kandung tapi yang lain perut, lain kandungan. Lain kandungan itu boleh dinikahkan silang, meskipun itu saudara kandung itu, okay? Karena pada waktu itu tidak ada orang lain, manusia cuma ya mereka itu. Ya makanya dalam syariat Nabi Adam boleh kawin antara saudara kandung tapi yang lain kandungan. AB bulan ini lahir, ya, bulan selanjutnya CD, maka AB ini laki-laki perempuan, CD laki-laki perempuan, ini boleh dikawin silang. Syariatnya Nabi Adam. Tapi syariat Nabi kita sudah tidak boleh, itu haram ilal abad. Ya. Sama selamanya haram. Ini namanya syariat. Syariat beda-beda. Tapi agama mereka satu, yaitu Islam. Ini yang harus kita pahami. Dan Nabi dan Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Nuh itu Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Okay. Dan Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga. Tidak ada Nabi yang mau nyolong jambu, tidak ada Nabi itu. Okay. Tidak ada Nabi yang keinginan ingin nyolong jambu itu, tidak ada. Dijaga oleh Allah, dijaga. Paham gak? Maksum, apa maksum itu? Terjaga dari kekufuran, ya, dari dosa besar, dari dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa bagi pelakunya. Sebelum mereka diangkat jadi nabi maupun setelah diangkat jadi nabi. Mereka maksum, dijaga oleh Allah. Artinya mustahil nabi itu melakukan kekufuran atau ingin melakukan kekufuran, mustahil. Mustahil Nabi itu melakukan dosa besar, zina, ngerampok, mencuri, gitu ya. Mustahil. Adapun dosa kecil yang tidak menunjukkan hina terhadap pelakunya, maka mereka bisa saja melakukan, tetapi langsung diingatkan oleh Allah. Namanya as-saghair allati laisa fiha khissah, itu namanya. Dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Kalau dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa itu mustahil, seperti mencuri meskipun cuma 1 biji anggur, itu mustahil dilakukan. Apalagi jambu besar itu. 1 biji anggur itu loh, mustahil Nabi melakukan, itu dosa kecil. Tapi orang yang nyuri meskipun cuma 1 biji anggur, maka orangnya disebut pencuri. Nabi tidak mungkin melakukan itu. Maksum, dijaga oleh Allah. Ini harus dipahami, okay? Jadi tidak ada Nabi itu mantan orang kafir, tidak ada Nabi itu mantan preman, tidak ada. Okay? Ini iman pada hari akhir, hari kiamat, qada qadar. Saya kira ini panjang ini ya, karena waktu kita terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada waktu 10 menitan. Okay. Mari kita kembangkan, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin para hadirin atau hadirat ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas, kami persilahkan. Bisa ajukan tangan untuk Mbak ini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Busanul Ulum, Ustadz. Mau tanya, bagaimana cara kita ketika kita sholat, apa yang harus kita bayangkan agar kita senantiasa khusyuk tapi tidak melenceng dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Gitu Ustaz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
perlu dipahami bahwa khusyuk itu dalam sholat tidak berarti kita memikirkan Allah. Karena Allah tidak dapat dipikirkan. Allah itu bukan benda kan, bukan isim latif, bukan isim latif. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka Allah tidak dapat dipikirkan. Allah tidak dapat dibayangkan. Karena sesuatu yang bisa dibayangkan itu hanya benda, hanya makhluk. Makanya Dhunnun al-Misri mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang kamu gambarkan tentang Allah, apapun yang kamu bayangkan tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik. Maka Allah tidak seperti yang kamu bayangkan itu, tidak seperti yang kamu gambarkan itu. Jadi Allah tidak dapat digambarkan, tidak dapat dipikirkan. Akal kita tidak mampu. Makanya kita diperintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah, kan tidak dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Oleh karena itu jangan sampai kita kalau sholat itu kita memikirkan zat Allah. Kalau ada orang sholat itu memikirkan zat Allah, itu bukan khusyuk namanya, itu namanya ngelamun. Namanya ngelamun. Nah, lah khusyuk itu apa? Khusyuk itu kata para ulama itu istisyarul khaufi minallah. Jadi merasakan takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya. Itu namanya khusyuk. Maka salah satu cara agar supaya kita khusyuk itu ya tadabbur ma'ani bacaan sholat itu, mengangan-angan makna bacaan-bacaan sholat. Makanya supaya kita paham apa yang kita baca, ya kita pelajari, kita hafalkan apa makna-makna bacaan-bacaan sholat kita. Sehingga ketika kita sholat itu, ketika baca itu kita bisa mengangan-angan maknanya. Itu mungkin kata para ulama itu salah satu cara untuk kita bisa khusyuk. Oke. Jadi itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi dari bapak-bapak atau mas-mas yang ingin ditanyakan. Monggo kami persilahkan. Atau dari mbak-mbak lagi, ibu-ibu yang ingin bertanya. Oke, kami persilahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yun. Pada pagi hari ini saya mendapat banyak masukan dalam hal memahami tentang Islam. Ada suatu pemikiran yang berkembang pada saat ini di masyarakat yang sangat mengganggu pikiran saya, karena itu akan mempengaruhi generasi Islam untuk yang akan datang, di mana mengatakan bahwa agama Allah itu tidak perlu dibela karena Allah Maha segala-galanya. Pemahaman seperti itu sangat mengganggu kami karena anak-anak atau generasi Islam yang akan datang, di mana pemahamannya mungkin tidak seperti kita pada saat ini, akan mempengaruhi sekali sehingga dia itu tidak ada keinginan membela agama Allah itu. Yang kedua, ada yang beredar bahwa Nabi Muhammad itu dibilang mencuri jambu atau dibilang rembes. Itu hal yang sangat mengganggu pemikiran saya sebagai seorang ibu, di mana ibu itu adalah madrasatul ula,
yang harus memberi pemahaman yang pertama kali kepada anak-anak dan keturunan kami. Ya, keturunan kita semualah sesama muslim. Bagaimana pendapat Ustadz untuk menanggulangi hal-hal yang tidak benar dan sangat mengganggu pemikiran? Saya kira ibu-ibu yang ada di majelis ini mungkin juga bertanya, harus bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang tidak benar seperti itu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin menanggapi yang beredar, ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib membela agama Allah. Sebagai muslim kita wajib membela agama Allah. Rasulullah SAW itu kalau berkaitan dengan kepribadiannya yang diinjak-injak, yang dihina, dilukai, disakiti, beliau tidak pernah membalas. Ya. Rasulullah hampir tiap hari rumahnya itu dilempari dengan, mohon maaf, kotoran manusia. Pintu rumahnya itu oleh Abu Lahab. Ya. Itu pintu rumahnya hampir tiap hari dilempari dengan kotoran manusia. Tapi beliau tidak pernah membalas. Kalau mau membalas, ya selesai itu Abu Lahab itu. Ya. Nah, Rasulullah itu termasuk orang yang paling pemberani, orang yang paling kuat. Karena beliau itu diberikan kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki yang perkasa. Kalau cuma Abu Lahab satu kepretan selesai itu dia. Okay. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas, sama sekali tidak pernah membalas. Kalau berkaitan dengan kepribadiannya. Tapi kalau Islam yang dihina, diinjak, beliau angkat senjata. Nah, ini yang harus kita Nah, kita wajib mencintai Rasulullah, ya. Mulai sejak dini kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah, agar supaya cinta kepada Rasulullah, agar supaya tidak timbul ucapan-ucapan yang merendahkan akan derajat beliau, maka kita perlu ajari anak kita itu ilmu agama yang benar, ilmu agama yang benar-benar yang diajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Oke, punya sanad nyambung kepada Rasulullah. Nah, ini satu-satunya cara, yaitu kita beri mereka pemahaman yang benar. Kita ajari mereka dengan pengajaran yang benar. Oke. Sehingga kalau mereka sudah paham itu, kewajibannya sebagai seorang muslim itu apa? Bagaimana cara menghormat Rasulullah, bagaimana memuliakan Rasulullah, maka dia tidak akan sampai keluar kata-kata yang menunjukkan perendahan terhadap derajat Rasulullah, karena sudah diajari dengan pengajaran yang benar. Niku nggih, saya tidak perlu menanggapi isu yang beredar ini, karena ini sensitif masalahnya. Niku nggih. Yang penting kita ini bagaimana kita sebagai orang tua. Kita orang tua, kewajiban kita mengajari anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa mengajari langsung, datangkan guru atau bawa kepada ustadz, guru yang benar-benar mereka ini paham agama, nyambung sanadnya kepada Rasulullah. Niku nggih, saya kira itu, karena waktu ini sudah pas jam 10.30, ya, berarti saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih banyak kekurangan sebenarnya. Mungkin jenengan tidak puas karena memang saya bukan pemuas. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa, berkenan Ustadz Mastur menutup acara Alhamdulillah. pada pagi hari ini. Sallallahu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب دعاءنا يا الله واغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara demi acara pada pagi hari ini. Kami selaku pemandu acara apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.